Al-Mukarram Ananda Ustadz Saleh Mahmud sudah bicara soal pasang surut keimanan. 13 tahun lamanya Rasul berjuang di Mekah. Memulai dari sini, membangun iman, menata akidah, meluruskan keyakinan. 13 tahun di Mekah itu pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Bangunan mah bagaimana pondasinya. Orang hidup bagaimana keimanannya. Iman abstrak, nggak kelihatan, tapi bisa dinilai. Dari mana? Dari gejala yang ditimbulkannya dalam bentuk amal tadi itu. Ibu percaya nggak di situ tuh ada strum tuh? Percaya nggak? Kelihatan strumnya. Tahu ada strum dari mana? Dari nyala. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau ada strum, mic bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang strum ada, lampu nggak nyala, anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. Ya, strum ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strum ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya koslet. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga, iman. Boleh saja zaman berubah, tapi akidah nggak boleh goyah. Silahkan saja masa berganti, tapi iman jangan sampai mati. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Abu Hanifah bilang iman itu 4 macam. Kita masuk yang mana? Ayo kita periksa. Berapa macam, Bu? Berapa? 4. 4 apa? 4 macam. Macam apa? Macam 4. Loh, gua bolak-balik pusing diri dulu. Yang pertama ada imanun yazidu wala yankusu. Ada iman yang tambah terus, nggak pernah kurang. Ini contoh buat kita. Tambah, dan nggak pernah kurang. Ini siapa? Imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi, imannya para rasul. Buka sejarah. Nggak ada nabi yang dianak emaskan. Semua diuji, dicoba, macam-macam penderitaan dalam berjuang menegakkan keyakinan. Tapi makin berat ujian, makin berat perjuangan, makin mantap iman. Belum pernah kita baca sejarah ada nabi minta berhenti. Nggak kuat Tuhan, bubar aja lah. Nggak. Makin dihantam cobaan, makin kuat iman. Ini iman yang harus kita contoh. Kan ujian yang paling berat yang menimpa para nabi. Di bawah itu para aulia, para wali. Di bawah itu baru para ulama. Ke bawah dan ke bawah diuji tiap orang menurut kekuatan imannya, menurut keteguhannya berpegang kepada agama. Makin tinggi iman, makin besar bisikan iblisnya. Jadi kalau kita ini iman tipisan, yang goda tuh iblis recehan aja. Ini yang begini gua senggol juga miring nih. Udah, iblisnya kecil-kecilan aja. Tapi makin tinggi kualitas iman, makin berat juga iblisnya itu. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, jadi pada tingkat pertama tertinggi, iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kesitulah kita mencontoh imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ada iman itu yang
la yazidu wa la yankusu. Tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman stabil. Dari dulu sampai gini hari imannya begitu aja. Dari tahun atu sampai sekarang. Begitu aja imannya, tambah enggak, kurang enggak. Iman jenis apa ini? Ini imannya para malaikat. Dari dulu ya gitu aja. Tidak bertambah, tidak juga berkurang. Karena indikasi berkurang dan bertambah dengan amal dan maksiat. Berkurang karena maksiat, bertambah karena amal kebajikan. Nah, malaikat enggak nambah tuh amalnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh tasbih, tasbih aja, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh nyabut nyawa, nyawa aja dibedolin, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak ditugaskan disuruh nyampein wahyu, wahyu aja urusannya, yang lain enggak. Tapi malaikat juga imannya enggak berkurang. Kenapa? Enggak ada kecenderungan maksiat. Enggak pernah Jibril kita dengar korupsi ayat. Wah, nih ayat bagus nih, gue pakai sendiri aja nih, nggak usah sampein sama Muhammad. Enggak pernah. Malaikat maut enggak pernah salah. Orang belum mestinya mati dibatiin karena enggak demen. Enggak. Statis, stabil. Dari dulu sampai sekarang imannya seperti itu saja. Tambah tidak, kurang pun juga tidak. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, imanun yazidu wa yankusu. Kelas iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kadang naik, kadang juga turun. Ini umumnya kita. Umumnya kita. Kadang-kadang iman naik, nggak keluar dari masjid. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik. Kadang-kadang iman turun 3 bulan nggak ke masjid. Mengalami grafik pasang surut, naik turun. Itulah romantikanya. Itulah perlunya menjaga nilai keimanan itu. Kalau dia turun jangan sampai terlalu drastis. Syukur bisa naik dan itu perlu tahapan. Paling tidak kita bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul. Bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan iman. Jangan disangka loh kalau kita bilang saya beriman kepada Allah lalu welcome. Itu enggak tuh. Jangan pikir kalau kita bilang saya hamba Allah lalu Allah bilang iya deh lu hamba gua. Enggak tuh. Akan datang cobaan, akan datang ujian, menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakuru amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami iman, padahal mereka belum diuji lebih dulu. Pada waktu menghadapi ujian itulah kelihatan pasang surut keimanan. Ya kalau diuji sama yang enak sih lumayan. Saat diuji sama yang enggak enak, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Kami akan coba, kami akan uji imanmu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jangan cuma bilang miskin ujian, kaya itu cobaan. Jangan cuma bilang sakit cobaan, sehat itu ujian. Jangan bilang dipecat saja ujian, naik pangkat cobaan. Kita sering lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Atau sebaliknya, lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Punya duit, cobaan, banyak duit, ujian. Tapi belum pernah saya dengar orang ngomong, Ustaz, saya lagi diuji sama Allah. Kenapa Pak? Duit saya lagi banyak. Belum pernah. Kalau sudah bangkrut, kere, kismin tuh bapaknya miskin. Baru merasa diuji. Para nabi dan para rasul sudah menghadapi itu. Dalam berjuang yang diuji berhadapan dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan umat yang kelewat bandel.
dengan segala macam fitnahan, lolos, naik grafik keimanannya. Jadi ini klasifikasi yang ketiga. Yang keempat, ada iman yang paling jelek, imanun yankusu wala yazid, iman yang kurang terus dan nggak pernah tambah. Umumnya orang munafik itu ada iman, tapi karena imannya pura-pura, makin terkikis, akhirnya habis sama sekali.